Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, pada siang hari ini saya didampingi sebelah kanan saya Pak Agus Harimurti Yudhoyono dari Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian Presiden PKS Pak Saihu, kemudian paling kanan mewakili P3, Wakil Ketua Umum Pak Amir Uskara. Sebelah kiri saya Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar. Sebelah kirinya Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, dan mewakili Waketum dari Partai Nasdem Pak Ahmad Ali. Pertemuan silaturahmi awal tahun ini dilaksanakan pada tanggal 8 Januari. Kenapa dipilih tanggal 8? Karena partai yang bergabung dalam pertemuan ini dan memberikan statement ada 8 partai. Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem Pak Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini. Kemudian pada siang hari ini kita semua 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Nah, tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, tentu untuk mengawal daripada sikap partai politik ini. Untuk itu saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Yang kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU 6/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 kali pemilu, dan gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis and idem. Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan sikap partai politik untuk menjadi perhatian. Selanjutnya kami persilahkan dari Ketua Umum PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketum Partai Golkar dan para ketum yang saya hormati, teman-teman, para jurnalis. Semua yang disampaikan oleh Pak Ketum Partai Golkar adalah kesepakatan bersama dan tentu PKB mendukung sepenuhnya. Satu garis bawah saja bahwa PKB meminta KPU untuk konsisten melaksanakan seluruh agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan, baik skedul rencana tahapan-tahapan, bahkan telah kita tetapkan anggaran-anggarannya. Oleh karena itu, semua harus berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi agenda nasional kita. Itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketum Partai Golkar. Terima kasih Ketua Umum PKB. Selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih Bapak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, para pemimpin partai politik yang saya muliakan, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Kami dari Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem pemilu tertutup proporsional. Sekali lagi kami menolak sistem pemilu tertutup proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Dan kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga terus bisa kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada dua hal utama yang menjadi alasan mengapa kami menolaknya, dan tadi sudah dibahas dalam pertemuan tertutup antar pimpinan partai politik. Saya hanya ingin menggarisbawahi secara sederhana. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu tentu kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini, dan kita semua bisa menyambut pesta demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Yang kedua, secara internal, partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka proporsional, tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil. Jangan sampai mereka yang berjibaku berusaha berjuang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Dan kita ingin sekali lagi yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat luas. Itu saja dua hal yang dapat saya tambahkan. Sekali lagi mudah-mudahan perjuangan ini juga bukan hanya perjuangan partai politik, tetapi juga perjuangan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum Demokrat. Selanjutnya kami persilakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Ketum, Pak Erlangga. Kami apresiasi hari ini partai politik 8 bisa ketemu membicarakan hal yang penting dan diinisiatif oleh Partai Golkar. Kami terima kasih. Saudara, demokrasi kita sudah 5 kali pemilu. Mestinya semakin hari semakin baik, bukan mundur lagi gitu. Dan tahapan-tahapan sudah berjalan. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat itu dalam demokrasi sudah pernah diuji di MK pada tahun 2008. Dan MK memutuskan proporsional terbuka. Sudah diuji pemilu 2009, 2014, dan 2019. Artinya sudah tidak ada soal. Nah, oleh karena itu kita menolak keras kalau ada wacana balik mundur menjadi tertutup. Kita ingin agar tahapan ini berjalan sesuai dengan jadwal, dan tadi partai politik sudah bekerja, caleg-caleg sudah mulai disusun,
bayangkan kalau kita akan mundur lagi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Partai Golkar yang telah mengambil inisiatif ini dan 8 partai setuju, sepakat menolak wacana mundur menjadi sistem tertutup. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya Presiden PKS yang kebetulan nomornya 8 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pimpinan Ketua Umum partai politik, yang saya hormati instansi media, hadirin sekalian yang berbahagia. Sedikit saya menambahkan bahwa PKS sepakat dengan butir-butir yang tadi sudah dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, khususnya terkait dengan menolak pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Karena tadi ini akan berarti setback ke belakang. Oleh karena itu kami berharap bahwa dalam kaitan pemilu ini kita juga berharap mari kita sudahi berbagai keraguan terkait dengan wacana-wacana apakah itu penundaan pemilu ya, sehingga kita firm bahwa insya Allah pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Partai-partai politik insya Allah juga sudah siap. Dan kemudian kita berharap agar para penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP melaksanakan pelaksanaan pemilu ini secara profesional, independen, jujur, adil, sehingga rakyat merasa ini semuanya puas dalam melaksanakan pemilu di tahun 2024. Saya kira itu sebagai penekanan dari saya, agar nggak terlalu tegang saya bacakan pantun nih. Biar sehat mari minum jamu, ya, ditambah makan buah pepaya. Kalau pimpinan parpol sudah bertemu, insya Allah Indonesia semakin berjaya. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Presiden PKS Pak Ahmad Sayhu. Selanjutnya kami persilakan Waketum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali. Aku sih yes. Jadi pertama terima kasih pada Partai Golkar, Ketua Partai Golkar yang menginisiasi pertemuan ini. Pertemuan ini pastinya pertemuan awal tahun yang insya Allah memang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Jadi mudah-mudahan 2023 ini kita melewati proses politik ini dengan kedamaian, dengan kehangatan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Terus kedua, Nasdem tentunya berharap kepada KPU untuk konsisten melaksanakan undang-undang yang ada hari ini. KPU jangan menafsir sesuatu yang belum ada landasannya. Bahwa hari ini sistem pemilu kita adalah terbuka dan diatur dalam undang-undang yang sedang diuji. Tapi belum ada keputusan. Artinya sampai hari ini maka KPU harus berpegang teguh pada undang-undang yang existing hari ini. Jadi jangan mengandai-andai karena KPU bukan sebagai lembaga yang membuat tafsir, bukan ujub, tapi dia hanya sebagai pelaksana, sehingga apa yang ada hari ini undang-undang existing ini harus dilaksanakan oleh KPU. Saya pikir dari semua poin-poin tadi, poin terpentingnya adalah kepastian bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan karena pemerintah telah menganggarkan anggaran pada APBN, sehingga kemudian pikir sudah waktunya untuk kita mengakhiri semua gonjang-ganjing isu-isu tentang pemilu ditunda, pemilu diperpanjang dan lain-lain, karena ini hanya akan membuat kegaduhan yang tidak akan ada manfaatnya untuk bangsa ini. Saya pikirin saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum Nasdem. Selanjutnya Waketum P3 Pak Amir Uskara. Terima kasih Pak Ketum Golkar, Bapak Ibu pimpinan parpol yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kami 8 partai bisa berkumpul bersama, dan saya kira sejak pemilu 2019 ini adalah pertama kalinya kumpul 8 pimpinan partai pada hari ini.
Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal-hal yang kita bicarakan hari ini, tentu P3 sebagai partai yang juga ada fraksinya di DPR dan bersama-sama dengan fraksi lain pada tahun 2017 dalam membahas Undang-Undang Nomor 7, tentu ini sudah dihitung semua untung rugi dan tentu apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa pada saat penyusunan Undang-Undang Pemilu 2017 itu. Dan saya kira kondisi yang ada saat itu juga yang menyebabkan dalam menjelang pemilu 2024 kemarin kemudian kita sepakat bahwa tidak perlu ada perubahan undang-undang pemilu di menghadapi 2024. Artinya undang-undang 2017 itu masih dianggap sangat relevan untuk dipakai dalam pemilu 2024. Nah, sehingga tentu kami berharap tentu juga dari fraksi P3 dan partai P3 menganggap bahwa sistem yang ada sekarang sesuai dengan 5 poin tadi yang kami sepakati dalam pertemuan tertutup adalah hal yang paling pantas, paling cocok untuk kita pakai di 2024 nanti. Nah, terkait dengan isu lain, saya kira sama dengan teman-teman lain bahwa untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan bangsa, kedamaian masyarakat tentu akan menjadi prioritas selama kami dalam menghadapi pemilu 2024, sehingga hari ini pertemuan di antara 8 pimpinan parpol juga saya kira juga akan membawa kesejukan buat masyarakat, karena ternyata kami bisa duduk bersama menjelang pemilu yang dianggap sebagai tahun politik, sebagai tahun yang biasanya sudah terjadi tensinya sudah naik, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa duduk bersama. Jadi tentu saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Ketum Golkar yang menginisiasi pertemuan pada hari ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi seluruhnya sudah jelas dan tadi kami bersepakat tidak ada tanya jawab. Kalau mau doorstop masing-masing silakan. Silakan masing-masing doorstop. Saya tutup dengan pantun, nggak mau kalah sama Presiden PKS. Lisa Blackpink pulang naik Kopaja. Sampai rumah langsung cuci beras. Makanya pakai sistem terbuka aja. Karena pilihan rakyat harus jadi prioritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita saksikan ini adalah konferensi pers yang digelar oleh 8 parpol, di mana ke-8 parpol ini menyatakan sikap terkait dengan isu adanya sistem pemilu proporsional tertutup, dan sikap yang diambil oleh 8 partai ini adalah dengan tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Dan hal ini disampaikan langsung tadi dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar, ada Airlangga Hartarto. Ada sejumlah poin yang dikatakan yang menjadi kesepakatan dari ke-8 partai politik ini. Yang pertama adalah ke-8 partai politik menolak proporsional tertutup yang dinyatakan sebagai sebuah kemunduran dari demokrasi. Dan yang merupakan ini adalah, yang mendasarinya adalah sesuai dengan demokrasi kedaulatan rakyat. Kemudian juga sistem terbuka sudah tepat sesuai dengan keputusan MK pada tanggal 23 Desember 2008 dan sudah dijalankan di Indonesia selama 3 kali pemilu. Tadi juga dikatakan oleh Airlangga Hartarto bahwa KPU
harus tetap menjalankan tugasnya dengan menjaga netralitas dan juga independensi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu sesuai dengan undang-undang. Dikatakan juga di poin keempat bahwa ke-8 parpol ini mengapresiasi pemerintah yang sudah menganggarkan dan juga mengupayakan agar pemilu sesuai berjalan di tahun 2024 nanti. Dengan adanya sistem pemilu yang proporsional terbuka, ataupun ini merupakan sudah sesuai dengan undang-undang, dan jika digelar dengan proporsional tertutup, ini dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas. Menyatakan sikapnya dengan tegas untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Mengapa? Karena ini sudah ahistoris dan juga telah merampas hak rakyat dalam kehidupan demokrasi di negeri ini. Kita tentu berharap demokrasi itu semakin hari semakin baik. Kita semua dari mana, kapan, dan akankah dilakukan reshuffle oleh Presiden. Karena itu ada pada Bapak Presiden. Tapi sekali lagi, yang namanya reshuffle bisa terjadi setiap saat dan kepada semua anggota kabinet. Dari unsur partai apapun dan dari unsur non-partai apapun juga. Oke. Anda yakin bahwa Presiden tidak akan termakan dengan bisikan-bisikan karena reshuffle kabinet adalah soal kinerja bukan soal politik? Ya kalau Bapak Presiden kita ini kan bukan baru pertama kali jadi presiden, ya sudah sekian lama, ya udah periode yang kedua, sudah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet. Pasti setiap kebijakan-kebijakan penting terkait dengan kewenangannya itu sudah dipertimbangkan, dipikirkan dengan baik. Namun demikian, yang perlu kita jaga bersama-sama saat ini Indonesia sedang dan kabinet ya sedang menghadapi potensi tantangan yang besar. Sehingga sekali lagi sebagaimana yang Bapak Presiden selalu sampaikan dan minta juga didukung oleh segenap komponen masyarakat termasuk partai politik untuk menjaga stabilitas politik, untuk menjaga soliditas nasional, untuk terus. Pemirsa, sejumlah ketua umum dan sekjen partai politik menggelar pertemuan untuk membahas sistem pemilu proporsional terbuka. Dari 9 parpol yang ada di parlemen, 7 diantaranya hadir dalam pertemuan ini. Gerindra meskipun tidak hadir namun ikut dalam kesepakatan yang dilakukan pada hari ini. Dan 8 parpol sudah menentukan sikapnya, yakni menolak sistem pemilu proporsional tertutup dan tetap dilakukan secara terbuka. Lantas bagaimana perkembangan pertemuan yang sudah digelar konferensi persnya baru saja? Kami akan terhubung dengan jurnalis MGN, ada Andromeda Arizal yang akan melaporkan langsung dari Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Andromeda, bagaimana dengan situasi terkini pertemuan yang sudah dilakukan? Ya, selamat siang Febrian dan juga pemirsa. Kalau kita melihat dari ke-8 partai politik yang hadir hari ini, memang keseluruhannya ini menolak dari sistem pemilu yang secara tertutup ini. Dari beberapa partai yang hadir di hari ini, tentu saja ini menolak sistem politik ini karena ini merupakan kemunduran dari pesta demokrasi yang ada. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem, Bang Ahmad Ali. Bang Ahmad Ali, tadi apa saja sih Bang yang disampaikan? Terutama kan ini kan tadi secara tertutup begitu untuk ininya. Apa saja sih Pak yang dibahas terutama dari ke-7 partai yang hadir ini Pak? Oke, sebenarnya 8 partai ya, cuma satu Gerindra tidak sepadan. Jadi gini, pada umumnya dalam pembahasan tadi itu poin penting yang dibahas adalah adanya judicial review yang hari ini diajukan oleh salah satu partai atau salah satu kelompok tentang proporsional tertutup dan terbuka. Nah tentunya dari 8 partai tadi bersepakat betul setelah kita melakukan kajian secara mendalam bahwa sistem proporsional tertutup itu tidak bisa lagi kita gunakan karena apa? Ini sangat merugikan rakyat. Jadi demokrasi kita terjadi kemunduran yang luar biasa karena di mana rakyat itu tidak lagi punya akses terhadap orang yang akan dia pilih. Nah kita ingin ke depan rakyat itu bisa mengawal secara langsung siapa figur, siapa tokoh, siapa orang yang mereka pilih. Sehingga kemudian mereka tidak membeli kucing dalam karung. Kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini demokrasi kita melemah karena kenapa? Kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang semakin menurun. Ditambah kalau kemudian ini kita buat dia tertutup, maka negara ini akan jadi
otoriter dan jadinya kita hanya satu kekuatan rakyat menjadi tidak punya akses lagi terhadap orang-orang yang ada dipilih. Partai itu menjadi dominan dan rakyat semakin menjauh terhadap rakyat. Itu yang kemudian poin yang paling penting disepakati hari ini. Nah, poin lain bahwa kita meminta kepada KPU untuk kemudian konsisten bahwa hari ini Undang-Undang Nomor 7 menjadi acuan untuk pelaksanaan pemilu itu harus tetap dipegang. Karena ini berlaku. Belum ada pembatalan, belum ada revisi terhadap undang-undang tersebut. Maka ini harus menjadi pedoman bagi KPU. KPU jangan menafsir-nafsir, ya bukan urusan dia. Dia hanya pelaksana terhadap pelaksana itu. Nah, dengan cara seperti itu, kita berharap pemilunya bisa demokrasi. Kalau KPU ikut cawe-cawean, bicara tentang gugatan tertutup dan terbuka, ini membuat rakyat akan tidak percaya kepada KPU. Nah tentunya ini kita hindari karena ini nanti akan melemahkan demokrasi kita. Salah satu hal yang dijelaskan oleh salah satu kelompok tertentu yang tentu menggugat kepada MK adalah berkaitan dengan penghematan, terutama di saat situasi global seperti ini. Anggaran untuk pemilu di 2024 adalah 31 triliun, begitu Bang Ali. Ini adalah penghematan. Tanggapan dari Bang Ali seperti apa? Demokrasi itu nggak bisa dinilai dengan uang. Nggak boleh kemudian alasan itu, karena di sisi lain kita masih banyak melakukan pembangunan hal-hal lain yang kemudian membutuhkan anggaran. Bagi kita alasan gini, kalau alasan materi untuk kemudian melakukan proporsional, tertutup dan terbuka, ini sesuatu alasan yang sangat tidak rasional. Karena gini, sistem proporsional tertutup ini pernah dilakukan dan kemudian dikaji dan dievaluasi oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Kemudian dirubah ke sistem terbuka, artinya Mahkamah Konstitusi sudah melakukan kajian bahwa lebih banyak mudarat sistem proporsional tertutup daripada terbuka. Nah sekarang apakah MK mau menganulir itu? Karena ini sesuatu hal yang tidak menjadi predes buruk, karena orang boleh berganti di Mahkamah Konstitusi, tapi keputusan lembaga itu tidak bisa dipermainkan oleh orang lain. Orang baru datang nggak boleh mengangkangi keputusan Mahkamah Agung yang lain, karena itu adalah institusi lembaga. Terima kasih Bang Ali atas waktunya. Oke, thank you. Dan Febrian juga pemirsa, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem dan juga pada saat konferensi pers tadi, terutama dari 7 pimpinan partai politik yang ada, memang keseluruhannya ini meminta kepada KPU untuk tetap menerapkan juga ini sesuai dari undang-undang yang ada, itu dari ayat 168 ayat ketiga Undang-Undang Pemilu ini harus tetap dilakukan, adalah pemilu yang terbuka. Demikian Febrian. Baik, terima kasih Andromeda Arizal atas laporan Anda. Kami nantikan langsung bagaimana perkembangan dan juga situasi di lokasi terkait dengan pertemuan dari ketujuh ketua partai politik berkaitan dengan sistem pemilu proporsional tertutup yang sudah ditolak oleh ke-8 parpol.